Alasan saya menggugat karena sebagai advokat saya mau memperjuangkan, dan tugas saya sebagai advokat memperjuangkan penegakan hukum. Penegakan hukum itu termasuk diantaranya norma kesopanan, kepatutan di dalam berbicara. Ya, jadi ini alasan utama supaya jangan setiap orang bisa semena-mena berbicara, tetap harus beradab. Apalagi yang mengaku sebagai akademisi itu harus berbicara, jangan hanya mencaci maki tapi mencarikan solusi. Itu yang saya jadikan alasan saya menggugat. Apa sih Pak isi petitumnya yang Bapak gugat? Isi petitum sudah ada waktu itu, di rilis saya sudah ada, ya, supaya hakim menghukum Rocky Gerung untuk tidak berbicara di seminar-seminar baik onsite maupun online. Kenapa saya mengajukan itu? Karena ketika dia berbicara dengan mencaci maki, maka akan dampaknya sangat besar, terutama terhadap persatuan di Indonesia. Jadi itu yang kita hindarkan di kemudian hari. Tidak ada orang yang merasa superior di atas segalanya, apalagi mengaku sebagai akademisi, berbicara sembarangan, terutama kepada pemerintah. Saya pengkritik pemerintah, saya sering gugat presiden, ketua DPR, gubernur, dan sebagainya. Tapi tetap ada cara-cara yang masih bisa ditolerir, bukan mencaci maki pemimpin kita. Itu maksud saya, harus diperbanyak pengkritik pemerintah, tetapi tetap harus mengingat kita manusia beradab, berpendidikan. Jadi inilah yang saya perjuangkan ke pengadilan. Kalau pengadilan menganggap ini memang kesopanan telah dilanggar, maka dia akan dihukum. Mengenai hukumannya tergantung pengadilan. Dan terakhir, saya menyesalkan Rocky Gerung tidak hadir. Kami akan berikan ke teman-teman bukti bahwa dia berKTP di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Itu ada di dalam putusan Mahkamah Konstitusi. Ini menandakan dia pengecut. Karena dia tahu hari ini sidang pertama. Dia juga tahu, bahkan dia sudah mau menunjuk pengacara. Saya sudah tahu pengacaranya karena sudah declare kemana-mana. Jadi saya harap dia hadir di sidang mendatang. Karena kalau tidak hadir dengan alasan rumah pindah, rumah kosong, itu bukan alasan yang berdasar hukum. Karena orang bisa saja menghindar dari panggilan pengadilan. Ayo gentleman, hadir di sidang. Oke, makasih Pak. Oke, makasih Pak. Udah. Kita nomornya Pak. Makasih. Kameramen juga manusia, woi. Iya, makasih Pak. Makasih udah. Sampai coy. Mahkamah Konstitusi. Apalagi nih Pak. Tunggu Pak. Di dalam putusan Mahkamah Konstitusi, alamat Rocky Gerung adalah di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Ya, dan dia di dalam putusan ini melampirkan KTP-nya. Jadi saya nggak sembarang gugat, saya nggak gugat di Sentul. Orang itu cuma sekali-sekali kok dia di sana. Jadi dimanapun dia berada, pasti kita tahu keberadaannya, apalagi KTP-nya di Jalan Pisang, Pasar Minggu. Makasih. Oke, ini silakan. Nanti di share. Kameramen juga manusia, woi. Makasih CNN. Udah, makasih. Udah, makasih. Ayo pihak itu. BJ. Pembela. Mardian. Siapa? Udah sini tantan. Wah, itu dia langsung. Mana ada kontrak? Pak, di sini Pak. Pak, udah sini udah sini udah. Di sini Pak yang lengkap Pak. Udah situ udah. Udah ngomong. Udah ngomong aja. Turun. Udah. Bang Riki. Muslim. Ayo sini. Pak Muslim sini. Jadi gini, tadi acara sidang ini dimulai cukup baik, tapi ternyata ada omongan yang disampaikan dari pengacara penggugat Rocky Gerung itu seolah-olah kami ini nyelonong, tapi dibantah semua oleh hakim bahwa saya, Bang Egy sama Bang DHL ini sudah sesuai dengan acara perdata yang disampaikan tadi. Jadi sudah diterima dan sudah selesai. Sekarang tinggal Prof. Egy, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang DHL dulu. Nah,
kita perlu opini ya, supaya masuk akal sama kawan-kawan semua. Kalau kita sampaikan di sana itu belum masuk materi. Begini, persoalan intinya bahwa dia melarang orang menggunakan hak orang yang tidak boleh dilarang. Hak berdaulat dia pakai untuk melarang kedaulatan, yaitu pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dan Undang-Undang Hak Asasi Manusia. Sehingga undang-undang itu dia buat dualisme, ambigu. Kenapa ambigu? Undang-undang itu memberi kebebasan untuk Rocky, CS dan lain-lain, kami semua ini suka diundang. Bahaya tadi, seperti Bang Egy bilang, bisa jadi jurisprudensi. Alhasil setiap ada orang nggak suka tentang suatu narasi, materi, diksi, udah digugat, gugur, nggak bisa. Itu bahaya dengan kebebasan hak dan kepastian hukum. Satu, kedua. Dan ini materi nantinya akhirnya bahwa kalau ingin merubah undang-undang yang dia sebutkan itu UUD 45 itu hak MPR, bukan hak mereka terhadap undang-undang di bawah sistem UUD 45 yaitu hak asasi manusia. Kalau yang merubah itu hak DPR atau Mahkamah Konstitusi. Dia salah tempat melarang itu menggunakan hak-hak Rocky, menggunakan hak Bang Egy, saya yang suka diundang. Itu bahaya, ustadz-ustadz, pendeta, semua nggak boleh menyampaikan dialog yang sifatnya monolog dan lain-lain. Demikian, ini senior saya coba bicara dulu. Ya, sisi lain, saudara, petitumnya harus diingat, petitum dari mereka itu bahwa Rocky dilarang bicara seumur hidup. Itu kan kurang ajar gitu loh secara hak asasi manusia. Tadi sudah diuraikan. Maka konstruk yang kedua secara ilmu hukum, saya ingin mungkin ada masukan bagus buat MPR DPR ke depan. Undang-undang yang berkait dengan menghina sudah bagus. Kita memang tidak boleh menghina. Tapi saya ingin keseimbangan yang menjilat, karena diduga orang-orang kayak begini ini penjilat gitu loh. Memuji-muji. Banyak sekali orang yang memuji-muji, banyak sekali orang yang menjilat. Karena ini kekuasaan yang empuk, presiden. Sementara presiden sendiri nganggap ini soal kecil, nggak ada masalah. Buat diri saya pun nggak ada masalah. Itu dipidatokan dalam pidato negara, nggak ada masalah. Kenapa sekarang dia jadi masalah gitu loh? Ya? Hah? Yang justru krusialnya kok mereka yang membuat kita ini menjadi gaduh seperti ini. Nah, inilah namanya dugaan saya penjilat dan yang cari muka. Dan sesungguhnya satu lagi yang menarik tentang kebohongannya itu, ya, ini kan harus diingat bahwa ini dianggap tidak sopan, kata beliau. Oke, nah, persoalan seriusnya masih ada tentang ijazah palsu. Kenapa dia tidak ungkap gitu? Bahwa ijazahnya itu saya dituduh palsu, padahal inilah yang benar. Yang nusuh palsu tidak benar. Itu kan elegan kalau dia ngomong daripada ngomong yang lain-lain. Dan itulah kebohongannya. Oleh karena itu, yang begini-begini nggak ada penjilat yang muncul, yang begini-begini nggak ada yang mencari muka. Nah, kami gugat intervensi nggak ada urusan dengan Rocky, ya, nggak ada hubungannya dengan Rocky. Walaupun kita kenal baik Rocky, kita ngerti hukum, bisa menggugat intervensi, fogging, artinya ikut campur. Karena dia ikut campur. Kalau pakai hak dasar, apa hak dasar dia gugat Rocky itu? Apa hak dasarnya? Kok kita dipersoalin? Nah itu aja dia nggak mengerti konstruk hukum. Oleh karena itu saudara-saudara, kita berharap ke depan tanggal 7 September Rocky bisa datang, kita bisa. Kalau Rocky nggak datang, dia nggak ada lagi kehilangan relevansinya. Relevansi nggak ada, ngapain gugat? Orang nggak datang nggak ditemui. Ya itu logika. Terima kasih. Ada lagi pertanyaan? Tujuan gugat intervensi apa, Pak? Nah, gugatan intervensi tujuannya adalah kita ini ikut campur karena dia nggak benar menggunakan hukum berdasarkan hak asasi manusia dan Undang-Undang Dasar 45 pasal 28. Kita pun juga gunakan itu, tadi sudah diterangkan oleh DHL. Maka kita pantas dan